Salam Bapak Ibu. Salam. Baik, tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita tenangkan hati pikiran kita. Pada hari ini kita akan melaksanakan minggu kelima Masalin 22 Maret 2026 dengan tema Lazarus dibangkitkan Yesus. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-45 yang dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Erwin Daud. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke ibadah kita, mari kita tenangkan pikiran kita. Mari kita bersalat teduh. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis 25 Sekarang Bersyukur. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Baik Bapak Ibu jemaat terkasih, tiba saatnya kita datang kepada Tuhan. Mari kita renungkan selama 1 minggu ini hal-hal yang tidak menyenangkan bagi hati Tuhan. Mari kita mengaku datang kepada Tuhan bahwa kita seringkali melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita datang ke hadirat-Nya. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita bersama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami seringkali tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga sering tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Roma pasal 5 ayat 1-2. Mari kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi namanya. Mari kita mengangkat pujian kita dari nyanyian rohani Metodis 36 Terang Matahari.
kitab Mazmur pasal 130 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil. Bapak Ibu jemaat terkasih membacakan ayat yang genap, dan di ayat yang terakhir nanti ayat 8 kita bersama. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tapi katamu ada pengampun supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan bersama. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Bersama dengan umat percaya, gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria Maria, yang menderita secara Roh pertama Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistel kita pada hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-6 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh jika roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah dibangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan
juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Baik, mari kita mendengarkan kesaksian pujian dari PWMI. Baik, terima kasih persembahan pujian dari PWMI. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita mendengarkan warta kita. Dari Panitia Kebaktian, terima kasih untuk pelayan firman Bapak Pendeta Erwin Daud dan semua tim pelayan yang melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mengingatkan pelayan minggu ke depan untuk Minggu 29 Maret 2026 Minggu Palmarum. Pelayan firman Bapak Pendeta James Damani
Liturgis Maria Jessica Panggabean. Pemandu pujian Ria Hulu dan Niat Jebua. Pemusik Sosian Damanik. Doa syafaat Ibu Ruli Sirait. Persembahan Ibu Valencia. Operator streaming Martin Lutherku. Operator slider Revi Mawaris Kawaru. Persembahan pujian PWMI dan P3MI. Penyambut jemaat Yuperni dan Melinda. Untuk petugas di hari Senin 30 Maret dan Selasa 31 Maret 2026, masa malam Fashion 1 dan Fashion 2 bisa kita lihat di warta, mengingatkan untuk mempersiapkan diri. Panitia perayaan Paskah dapat kita lihat di warta terkait anggaran. Dalam rangka menggalang dana, panitia mengadakan bazar makanan dan juga mengadakan proposal. Mari kita dukung, dan setelah kebaktian nanti panitia Paskah ada bazar, mari kita dukung. Komisi Penata Layanan dan Keuangan dan Bendahara, kantung persembahan diedarkan 2 kantung, kas gereja dan panitia Paskah. Persembahan ke depan adalah untuk kas BHP, PHP, dan komisi keanggotaan. Menghimbau jemaat untuk menggunakan amplop putih untuk persepuluhan, ucapan syukur, dan janji iman. Persembahan dan kehadiran jemaat Minggu 18 Februari sampai 15 Maret 2026 dapat kita lihat di warta. Hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat beribadah dan memberikan persembahan, terutama persembahan persepuluhan, janji iman dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, sehubungan dengan pendeta yang akan memasuki Purna Bakti tahun ini di konferensi tahunan ke-56 di Batam, maka semua anggota GMI menyumbangkan 10.000 per orang, baik jemaat penuh maupun jemaat persiapan, dikumpulkan ke Saudari Yuperni Lase, Sekretaris Komisi Keanggotaan. Untuk statistik kehadiran kelas meeting serentak dapat kita lihat di warta. Yang berulang tahun di bulan Maret 2026 dapat kita lihat di warta. Komisi Pendidikan Agama Kristen 2 pagi setiap Sabtu pukul 6.00 sampai 7.00 di gereja, menghimbau kehadiran semua jemaat. Untuk kehadiran 2 pagi dapat kita lihat di warta. Pokok-pokok doa dapat kita lihat di warta. PWMI dapat kita lihat di warta. Seksi sekolah minggu dan remaja. Untuk ibadah SM dapat kita lihat di warta. Kehadiran dan persembahan dapat kita lihat di warta. Seksi Pemuda-Pemudi Metodis Indonesia dapat kita lihat di warta. Untuk statistik kehadiran P3MI dan keuangan dapat kita lihat di warta, dan dihimbau kepada Bapak Ibu jemaat, warta ini dapat dibawa pulang ke rumah. Baik Bapak Ibu jemaat terkasih, sebelum kita masuk pada doa syafaat kita, mari kita mengangkat pujian kita dari nyanyian rohani Metodis 66
di depan mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami semua bersyukur oleh karena kasih penyertaan Tuhan. Siapa kami dalam Tuhan, tapi kami beroleh kasih karunia-Mu melalui keselamatan yang Kau berikan pada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, pada hari Minggu ini Tuhan, kami boleh bersama-sama seluruh jemaat-Mu untuk berkumpul tempat ini Bapa, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bapa, kami menyerahkan hati, menyerahkan jiwa kami, menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Bapa di surga, pada hari ini kami secara khusus Tuhan datang kepada-Mu, menaikkan pokok-pokok doa permohonan kami Bapa. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan, bangsa negara Indonesia yang kami cintai, tempat di mana kami hadir, tempat kami lahir Tuhan. Terima kasih Bapa untuk negara yang boleh Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami berdoa untuk pimpin bangsa kami, dari Presiden, Wakil Presiden, juga untuk para pembantu menteri, juga aparatur negara Tuhan, untuk Polri, TNI yang telah Kau hadirkan di luar kami pada seluruh aparat negara Tuhan dari tingkat sampai terendah Tuhan di RT/RW. Bapa di surga, kami berdoa pemimpin kami tersebut supaya Tuhan boleh bekerja mereka dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat dan sekitarnya Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersyukur Tuhan keberadaan kami tempat ini
khususnya di tempat kami di Banjarmasin Tuhan. Kami akan percaya bahwa kami ada di sini bukan karena kebetulan, tapi kami hadir untuk menjadi garam dan terang di tengah lingkungan kami Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa secara khusus untuk gereja kami, gereja-gereja di Indonesia Tuhan, terlebih khususnya di Kalimantan Selatan Bapak. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah dengan baik di tempat ini, boleh beribadah memuji Tuhan. Di mana banyak saudara-saudara kami teman-teman yang mungkin belum bisa beribadah seperti kami Bapak. Tolonglah kami, kuatkan iman kami sehingga kami boleh terus Tuhan menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Dan kami percaya apapun yang kami nikmati, apapun kami rasakan saya Tuhan adalah kemurahan-Mu Tuhan. Bapak, secara khusus kami menyerahkan untuk GMI Tuhan, Gereja Petrus Indonesia, baik itu di wilayah 1, wilayah 2, dan kota pengembangan Tuhan. Kami bersyukur untuk keberadaan Gereja Metodis Tuhan. Kami berdoakan pimpinan kami Tuhan, para bishop, kemudian juga untuk para DS Tuhan dan para hamba Tuhan di mana mereka berada. Kuatkan iman kami Tuhan, kuatkan iman pendeta hamba Tuhan di mana mereka berada, sehingga mereka boleh terus Tuhan menjadi terangmu, memberikan firman Tuhan di gereja-Mu Tuhan, khususnya di gereja Metodis wilayah ini. Mendoakan juga secara khusus buat kami di Suci dan Tuhan, mendoakan setiap perkembangan yang sedang terus diupayakan di Distrik 3 Tuhan, banyak program sedang dikerjakan, biarlah Tuhan di setiap program ini Bapak itu berguna untuk memuliakan nama-Mu, terlebih Tuhan banyak jemaat-jemaat baru Tuhan yang boleh bertumbuh di setiap hari Tuhan. Khususnya Tuhan, terasa kami di Grace juga Tuhan, di Kelapa Gading, mendoakan setiap pertemuan jemaat, mendoakan setiap pertemuan iman kami Tuhan, bukan saja secara kualitas dan kuantitas Tuhan, terlebih kami semua boleh semakin mengasihi Tuhan melalui keberadaan gereja kami, baik di Grace maupun di tempat ini Tuhan. Kami juga mendoakan rencana kongres nanti Tuhan tanggal 22 Mei 2026 ya Bapak. Biarlah kongres ini boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan kami boleh melaksanakan setiap program dan evaluasi yang telah kami kerjakan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk kegiatan gereja kami Tuhan tempat ini dalam waktu dekat ini Tuhan, kami akan melaksanakan Paskah dari surga. Segenap hati dan pikiran kami bersama Tuhan, persiapkan acara dengan baik Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap usaha yang kami lakukan Tuhan menyempurnakan Tuhan. Baik itu panitia yang bekerja saat itu Tuhan, berikan kekuatan, berikan kami kesaktian untuk acara dan dana yang terus kami persiapkan ya Bapak. Kami percaya Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menyediakan Tuhan buat kami. Terima kasih Bapak. Kami mendoakan juga Tuhan untuk jemaat kami tempatnya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh Tuhan datang dari berbagai daerah, bertemu tempat ini Tuhan, dan kami bisa beribadah bersekutu tempat ini Bapak. Biarlah kami terus boleh setia kepada-Mu Tuhan melalui gereja kami Tuhan. Kami hadir di sini Tuhan untuk menjadi terang, menjadi garam buat setiap orang Tuhan tempat ini. Biarlah kami terus setia Tuhan dalam beribadah, juga setia Tuhan dalam memberikan yang terbaik kepada-Mu melalui persembahan-persembahan kami Tuhan. Dan terlebih kami boleh membawa jiwa-jiwa baru untuk terus memuliakan nama Tuhan tempat ini. Bapa di surga, tentu kami juga berdoa Tuhan untuk permasalahan kendala yang kami hadapi juga tempat ini Tuhan. Saat ini Tuhan Bapak, kami sedang menjalani Tuhan untuk proses yang berjalan untuk penyediaan jalan dan lahan parkir depan gereja ini Bapak. Bapa di surga, kami tahu bahwa bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang Tuhan, tapi kami menyerahkan tangan-Mu Tuhan. Setiap usaha yang kami lakukan, setiap usaha yang jemaat-Mu yang Engkau percayakan Tuhan, biarlah Engkau menyertai ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh berjalan bersama-sama Tuhan untuk setiap permasalahan proses yang sedang kami jalani di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk pergumulan jemaat kami tempat ini Tuhan. Mungkin di antara kami saat ini ada yang ada sakit, kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan, menyerahkan semua dalam tangan bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Tidak ada obat di antara siapapun yang sanggup mengalahkan kebesaran kuasa-Mu Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, Kau menggunakan orang-orang seperti kami menjadi jalan pemulihan daripada-Mu Tuhan. Kau pakai dokter, Kau pakai perawat, Kau pakai obat-obatan, makanan, minuman, jadi kepanjangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan buat jemaat kami Tuhan yang dalam pergumulan, baik itu pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam masalah ekonomi, dan kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Setiap yang kami kerjakan, biarlah itu Tuhan menjadi berkat yang berasal dari Tuhan buat kami. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan juga Tuhan buat jemaat kami yang berulang tahun di bulan ini Bapak. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan pertambahan usia, Tuhan menyiapkan juga masa depan mereka yang terbaik. Terima kasih Bapak. Banyak hal
pergumulan yang ada dalam diri kami Tuhan, tapi kami mau berserah padamu Tuhan, menyerahkan semuanya. Kami yakin dan percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kami ya Allah. Terima kasih Bapa, dan sebentar lagi Tuhan firman-Mu akan diberikan oleh hamba-Mu. Berbicara Engkau dan kami siap mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami serahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, sebelum kita menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian rohani Metodis 72, nyanyikan lagu yang baru. Engkau adalah firman yang hidup, yang ajaib, dan yang berkuasa ya Tuhan. Engkau adalah firman yang tidak pernah berhenti, berbicara dari waktu lepas waktu. Dan sepanjang hidup kami, firman-Mu hidup ada di dalam kami ya Tuhan. Dan pada kesempatan pagi ini untuk yang kesekian kalinya, kami akan bersama-sama duduk diam untuk membaca sebagian firman-Mu yang tertulis, khususnya di dalam kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-25 yang berbicara tentang kebangkitan Lazarus yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi hati pikiran kami, supaya inti dari pemberitaan ini boleh menjadi model, boleh menjadi contoh, boleh menjadi cara kami melakukan hal yang tepat di dalam mengimani apa yang Tuhan kerjakan di hadapan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Ya, cukup panjang ayat ini. Dan saya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Dan saya minta yang wanita membaca ayat ke-6 sampai ayat ke-10, lalu yang putra ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya. Jadi saya ayat 1 sampai 5, yang putri 6 sampai 10, yang 11 sampai yang pria yang 11 sampai dengan yang ke-15. Demikian terus. Ya. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit. Perhatikan. Ada seorang yang sedang sakit. Namanya Lazarus dari Betania, kampung Maria dan saudaranya Maria. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak wangi dan menyekanya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan." Yesus mengasihi Marta dan Maria dan saudaranya serta Lazarus. Mari kita kembali lagi ke dia. Murid-murid berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi coba menemani engkau. Masih mau engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang harinya tidak terang, karena ia melihat terang di dunia ini. Tetapi kalau salah seorang berjalan pada malam hari, kakinya terang, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus kata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia." Ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Tetapi di dalam kubur Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 3 kilometer jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, namun Maria tinggal di rumah. Kepada Yesus, "Tuhan, kiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang Tuhan tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata kepadanya, "Aku tahu bahwa dia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada
Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, Ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berkata kepadanya, Guru ada di sana, dan Dia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi begitu Yesus belum sampai dalam kampung itu, Dia masih berada di tempat mata menjumpai Dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, sujudlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, kesalah hatinya, ia terguncang dan berkata, di manakah kamu membaringkan dia? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu menangislah Yesus. Dia yang memulangkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan tanah. Kata Yesus, angkat batu itu. Maka saudara-saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, dia sudah berbau, sebab sudah matahari yang mati. Jawab Yesus, bukankah saya berkata kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Dan sudah berkata demikian, bersuruhlah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain perut. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawan Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Ya, makasih Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sudah mengakhiri pembacaan kita pada pagi hari ini. Saudara, di dalam Alkitab, ya khususnya di dalam kitab Injil, ada beberapa peristiwa yang mengisahkan tentang kebangkitan orang yang sudah mati. Yang pertama, kita dapat melihat tentang kisah yang ada di dalam kitab Matius pasal 9 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-26, yaitu kisah tentang anak perempuan Jairus. Jairus ini adalah kepala rumah ibadat yang anaknya sudah meninggal dunia dan kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Yesus di dalam pelayanan yang luar biasa. Kemudian kita juga dapat melihat anak muda di satu desa namanya Desa Naim yang juga mati, dan anak ini diceritakan adalah anak tunggal dari seorang ibu janda. Bisa dibayangkan, ya, anak tunggal dari seorang ibu yang janda. Tentunya anak ini adalah anak harapan
tulang punggung satu-satunya. Bisa dibayangkan betapa sedihnya sang ibu ketika anak yang tunggal yang menjadi tulang punggung ini meninggal dunia. Dan anak ini juga dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, dan ini dicatat di dalam kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Lalu yang ketiga kita memperhatikan di dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-45 ini, yaitu Lazarus. Ya, Lazarus juga adalah seorang laki-laki ya yang juga sahabat daripada Tuhan Yesus. Dan mereka adalah keluarga 3 orang, ya. Dan di sini memang tidak diceritakan apakah mereka masih punya ayah atau masih punya ibu. Tetapi yang jelas bahwa 3 bersaudara ini, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Dan tentunya juga Lazarus merupakan tulang punggung, harapan dari keluarganya. Tetapi Alkitab mencatat di dalam kitab Yohanes pasal 11 ayatnya yang pertama, dia sakit. Dan tidak dijelaskan sakitnya itu berapa lama. Dan tidak dijelaskan juga sakitnya itu membutuhkan biaya pengobatan berapa banyak. Tetapi yang jelas kemudian finalnya adalah dia meninggal dunia. Lalu yang terakhir, tentunya yang nantinya kita semua akan merayakannya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Namun ada perbedaan. Ya, di dalam kitab Injil ini ada 4 orang yang mati dan dibangkitkan. Kalau yang 3 tadi yang saya sebutkan itu adalah orang yang mati, melewati proses-proses sakit dan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ketika Yesus mati dan bangkit, itu bukan dibangkitkan oleh orang lain, bukan dibangkitkan oleh para imam, bukan dibangkitkan oleh siapa-siapa. Tetapi kebangkitannya itu adalah karena kebangkitannya sendiri, oleh kuasanya sendiri, melalui pribadi Allah Bapa. Kita tidak membahas ya tentang hal itu, tetapi kita akan membahas tentang kematian dan kebangkitan yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Di dalam catatan ini, saudara, ada begitu banyak episode sebenarnya yang bisa kita gali yang luar biasa. Ya, karena cerita ini syarat betul dengan pelajaran-pelajaran iman. Ya, mulai dia sakit, Tuhan Yesus sudah mengajar di tempat lain, dan orang lain menyampaikan bahwa dia sudah meninggal dan sebagainya. Dan Yesus katakan bahwa itu nggak apa-apa, nggak masalah, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, sampai dengan ketika Yesus sampai di Betania, ya, orang-orang sampaikan, saudaranya sampaikan Yesus sudah mati. Dan di situ kita melihat kemanusiaan Kristus yang luar biasa. Dia nangis, dia sedihnya luar biasa, tapi dia masih memberikan harapan bahwa Lazarus tidak mati. Orang-orang ragu, tapi Yesus katakan dia tidak mati. Ketika Yesus datang ke hadapan kuburannya Lazarus sudah 4 hari mati, dan mereka katakan nonsens, dia sudah bau. Tapi Tuhan katakan enggak, buka itu pintu, buka itu batu. Dan saudara, keajaiban terjadi bahwa Lazarus pada akhirnya bangkit. Saudara, di dalam catatan ayat pertama dikatakan Lazarus sebelum meninggal ia mengalami sakit. Ini merupakan sebuah proses alami yang memang kebanyakan terjadi, saudara, ya, dialami oleh setiap kita. Sebelum meninggal pasti lewat sakit dulu. Saya
waktu pulang ke Sumbawa bulan November yang lalu, ketemu dengan adik-adik. Sakitnya itu kena asam lambung. Dan dia ceritakan ciri-ciri asam lambung yang dia alami, dan saya katakan, oh itu sudah GERD. Iya, karena saya juga pernah mengalami. GERD itu selalu pikirannya mati. Yang ada di kepala kita itu, yang ada di dalam pikiran kita itu mati aja. Ya, dan ketika pikiran kita ini mengalami atau berpikir tentang mati, itu secara otomatis kita sedih. Dan ternyata betul ketika dokter David memberikan satu obat, dia bilang, iya begitu, orang yang GERD itu selalu sedih, dia merasa sedih dengan dirinya dan mau menangis terus. Dan saya alami itu, dan saya bilang, betul. Jadi bagaimana caranya? Selain obat, ya lawan. Ya, harus lawan. Harus berjuang untuk memberikan kepercayaan kepada dirinya, supaya membangkitkan imunnya dia, menaikkan imunnya dia. Dan adik-adik ini berkata, iya Kak, saya, bukan sakitnya yang saya takutkan, matinya yang saya takutkan. Saya bilang, kalau kamu mikirin mati yang kamu takutkan, ya mati. Karena memang bagaimanapun juga orang hidup itu pasti tujuannya mati. Jadi tidak usah ditakutkan, pasti mati itu datang. Tapi sebelum mati itu sampai, berjuang dulu untuk hidup. Lawan dulu semua pikiran kematian itu untuk berjuang supaya kamu bisa tetap hidup. Kalaupun nanti akhirnya mati, kamu juga nggak tahu kalau kamu mati. Oh begitu ya? Iya. Puji Tuhan dia hidup sampai sekarang. Saya tidak tahu, mungkin besok mati. Tapi hari ini dia masih tetap eksis hidup. Dan ini proses alami. Orang pasti lewat sakit. Ada yang sakit sebentar mati. Memang ada orang yang tiba-tiba mati. Ya, tiba-tiba mati. Apa saya juga begitu. Ya, habis nonton, habis makan, nonton, ngobrol, masuk kamar, panggil mama saya minta didoain. Doa pertama dia ulangi, suruh yang kedua. Sudah kedua dia suruh yang ketiga, dan ketiga dia lewat. Selesai. Tapi dia punya indikator sakit, jantung, dan itu udah bertahun-tahun. Dan dia juga punya GERD. Karena paginya dia nangis terus, tidak ada apa-apa dia nangis terus. Karena begitu, orang GERD itu selalu sedih sekali. Malamnya meninggal. Ya, ada juga yang meninggal tiba-tiba karena mungkin kecelakaan. Tetapi begitulah Bapak Ibu dan Saudara, ya, natur kita di dalam hidup ini tidak lepas dari kematian. Baik itu kematian tiba-tiba atau kematian yang harus melewati yang namanya sakit, penyakit. Dan Lazarus mengalami persoalan ini. Namun saudara, Tuhan Yesus datang setelah 4 hari kemudian setelah dia meninggal dunia. Dan tentunya secara natural, secara alami lagi, ketika orang sudah mati 4 hari, itu sudah mulai terjadi proses alami pembusukan. Ya, karena seluruh jaringan-jaringan kita ini sudah tidak berfungsi lagi, sudah mati, peredaran darah juga sudah tidak bekerja, maka di situ proses pembusukan pasti terjadi mulai hari pertama, kedua, dan ketiga. Apalagi kalau dia sudah ditempatkan di satu tempat yang tertutup, yang kedap udara. Kalau kita di Indonesia dimasukkan dalam tanah, ya. Tapi kalau di Timur Tengah mereka ditaruh di dalam gua. Ya paling tidak hampir sama lah kondisinya, kedap udara. Dan itu menambah cepatnya proses pembusukan. Ya saudara, pasti ini pun juga terjadi dengan Lazarus.
Tetapi saudara, Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematiannya, yang sudah sangat tidak mungkin bagi dunia medis. Sudah sangat tidak mungkin bagi pandangan manusia pada umumnya, karena dia sudah bau. Bahkan orang-orang di sekitar mereka mengatakan, tidak mungkin Tuhan, sudah 4 hari pasti dia sudah bau. Ini pikiran normal, ini pandangan normal, ini ilmu yang normal. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, ini adalah sebuah kenyataan bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia ternyata mungkin bagi Tuhan. Apa yang tidak mampu dikerjakan, yang dipikirkan oleh manusia, ternyata ini yang didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus menjadi sebuah kenyataan yang baru. Kalau tadi anak muda di Naim, anak Jairus, ya, dan lain-lain sebagainya, mereka baru sakit, meninggal, dibangkitkan. Masih mungkin tidak dalam proses pembusukan, tapi di 4 hari. Banyak kalangan mengatakan tidak mungkin, tapi ini mungkin karena ini dikerjakan oleh satu tangan yang di dalamnya itu ada kuasa di surga dan di bumi. Dan itu pernyataan Alkitab. Di dalam kitab Matius 28 mengatakan bahwa di tangan Tuhan itu ada kuasa di sorga dan di bumi. Dan kalau di tangan Dia ada kuasa di sorga dan di bumi, maka segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia pasti mungkin bagi Dia. Makanya banyak orang yang berspekulasi hari ini, saudara. Ya, kalau perhatikan entah itu di Edis TV, ya, kalau di apologet yang lain, itu selalu pertanyaannya, nggak mungkin Allah jadi manusia, nggak mungkin Allah mati, nggak mungkin Allah disalib, nggak mungkin Allah begini dan begitu, nggak mungkin Allah lapar begini dan begitu. Ketidakmungkinan ini karena dipikirkan oleh logika kita yang terbatas. Bukan logika kita yang diterangi oleh kebenaran. Bukan diterangi oleh logika kita yang penuh dengan kuasa Tuhan. Tidak, karena terbatas. Dan itu, keterbatasan itu dapat kita lihat di dalam catatan Alkitab. Tadi ada satu lagu yang saya agak lupa, ada satu bacaan Mazmur itu. Ya, dan ini maaf, seringkali kita berbeda dengan orang-orang karismatik. Orang karismatik bilang, wah kalau nyanyi harus angkat tangan. Karena orang Kristen banyak kali itu gak jujur. Ya, Tuhan kan bilang angkat tanganmu, pujilah Tuhan. Iya. Nah itu kan bukan bahasa yang sesungguhnya, itu bahasa antropomorfik dalam istilah teologi. Ya, karena kalau kita mau jujur, kita juga bilang angkat hatimu. Gimana angkat hati? Masa bongkar ini dada terus angkat hati kita, bilang Tuhan ini aku. Itu bahasa antropomorfik, bahasa yang terbatas tentang hal-hal yang berhubungan dengan Allah yang tidak terbatas. Makanya kita seringkali mengatakan, Tuhan lihatlah aku. Emang Tuhan punya mata? Tuhan sendengkanlah telingamu. Emang Tuhan punya telinga? Kan enggak. Ini adalah gambaran manusia tentang manusia yang kemudian dipersonifikasi kepada Allah, bahwa Allah itu sama dengan manusia. Dan ini keterbatasan. Dan Tuhan tidak salahkan itu. Justru Tuhan datang ke dalam dunia dalam bentuk manusia untuk sama dengan manusia, sama dengan cara berpikir manusia yang tidak nyampe bicara tentang roh itu. Karena apa? Karena roh manusia, pikiran manusia terbatas. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan melakukan permintaan supaya kubur tutup kubur itu dilepaskan, ya orang-orang protes, tetapi dia memaksa untuk membuka karena dia ingin
melakukan sesuatu yang tidak ada di dalam pikiran manusia. Dan pada akhirnya Lazarus yang sudah 4 hari, yang sudah dalam proses pembusukan itu, bangkit keluar dari kubur dalam keadaan yang betul-betul fresh, betul-betul hidup, betul-betul sebagai manusia. Dan ini adalah satu perbuatan dari kuasa di atas segala kuasa. Bukan sebuah kejadian biasa, ini kejadian yang luar biasa. Ini adalah sebuah mujizat yang luar biasa yang mengatasi hukum alam. Kalau hukum alam, manusia mati jadi debu dan tanah. Tapi ini di atas hukum alam. Manusia mati harusnya busuk dan jadi tanah, tetapi ini hidup kembali dan jadi darah dan daging. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak bahas terlalu banyak ini karena banyak sekali hal-hal rohani yang bisa kita gali di sini. Tapi kita khusus mau membahas tentang apa sih makna di balik peristiwa Lazarus dibangkitkan dari kematian ini. Yang pertama, saudara, kita dapat mempelajari satu hal, bahwa Yesus itu peduli tentang kita. Dia sangat peduli dengan manusia. Dia sangat peduli dengan orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dikasihi, bahkan bukan dengan orang-orang yang mencintai dia. Karena apa? Karena kasihnya itu adalah kasih yang bersifat universal. Sehingga di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, catatan ayat emas yang tidak boleh dilupakan oleh orang Kristen itu kan bunyinya apa itu? Karena begitu besar kasih Allah akan siapa? Akan dunia ini. Dunia ini bukan dunia yang kita lihat sekarang, tetapi yang dimaksud dengan dunia ini adalah suatu sistem yang berseberangan, yang berlawanan dengan sistemnya Tuhan. Dan itu artinya berlaku kepada siapa? Kepada semua orang, kepada semua manusia. Karena begitu besar kasih Allah kepada semua manusia. Manusia yang mana? Manusia yang buruk, manusia yang baik, manusia yang jahat, manusia yang sembah dia, yang percaya kepada dia, semua dikasih dia. Semua sistem yang hancur ini dicintai oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia peduli. Kalau dia peduli dengan Lazarus, bukan hanya karena kedekatannya dengan keluarga itu, tapi memang karena di dalam naturnya dia adalah natur yang peduli, natur yang penuh kasih. Sehingga ketika orang berkata, oh Lazarus mati, dia bilang enggak, dia enggak mati. Karena bagi dia hanya ada satu konsep untuk manusia, hanya ada satu prinsip untuk manusia. Manusia harus hidup. Karena waktu Allah menjadikan Adam dan Hawa, mereka itu disetting untuk menjadi manusia yang hidup di mana? Di Taman Eden. Satu taman yang diperlengkapi dengan segala sesuatu. Bahkan bukan hanya makanan dan minuman saja, tapi satu taman yang diperlengkapi dengan kehidupan yang kekal, dengan kehidupan yang terus menerus. Dan di dalam keterusan itu satu kehidupan yang terus baik dan menyenangkan. Ini yang Tuhan setting, ini yang Tuhan perbuat, ini yang Tuhan sudah gambarkan dan program. Makanya dia bilang di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26-27, baiklah kita menjadikan manusia itu serupa dengan gambar kita. Gambar itu bukan telinga, bukan mata, bukan hidung.
Karena kalau gambar itu mata, telinga, dan hidung, wajah Tuhan itu pasti beda-beda. Karena kita diciptakan kan wajahnya beda-beda. Ya, matanya ada yang sipit, ada yang belok. Ya, hidungnya ada yang maju, ada yang mundur. Ya. Terus jenis kelaminnya kan ada yang laki, ada yang perempuan, rambutnya ada yang pendek, ada yang panjang. Beda-beda kan. Tetapi yang dimaksud dengan gambar dan rupa itu adalah dalam kekudusan, kesucian, kekekalan, dan kepribadian. Jadi waktu Adam dan Hawa dibuat, itu settingnya mereka suci kudus. Mereka kekal, mereka punya kepribadian Allah. Tapi karena dosa, manusia jatuh di dalam dosa, maka gambar itu menjadi tidak lagi sempurna. Gambar itu mulai kabur, gambar itu mulai hancur. Tapi apakah Allah lalu membenci mereka? Tidak. Selama manusia masih hidup, selama manusia masih ada di dalam dunia, kepedulian dia untuk manusia tetap hidup itu masih tetap terus diperjuangkan, diupayakan, dikerjakan. Makanya kenapa Yesus datang ke dalam dunia? Supaya dia bisa mengerjakan karya keselamatan, agar supaya setiap orang yang percayanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ini tujuan awal Allah menjadikan manusia, yang peduli dengan kita. Kalau Tuhan saja peduli dengan kita, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga peduli dengan Tuhan? Boro-boro ya, peduli dengan sesama saja hampir-hampir kurang. Karena dosa kita hari ini luar biasa, maka ada yang namanya satu sistem, yaitu individualisme. Dengan sesama aja kita enggak. Coba lihat rumah di kota-kota itu, pagarnya tinggi-tinggi. Ya, pagarnya tinggi-tinggi. Kalau bisa saya hidup sendirilah. Ya, kita memproteksi diri supaya kita aman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan tetangga, dengan keluarga, dengan saudara, bahkan dengan saudara-saudara seiman di dalam gereja pun juga kita masih membatasi diri. Kepedulian kita terbatas kepada orang yang senang dengan kita saja, orang yang mencintai kita saja. Tapi kalau orang gak senang dengan saya, orang yang tidak mencintai saya, kita sudah mulai jaga jarak. Dan ini adalah satu kepedulian yang semu. Ya, paling ketemu senyum aja. Ya, senyum itu kan gampang ya. Tinggal ditarik aja ini kulit bagian atas, senyum. Begitu lewat orangnya, turunkan lagi, dah rata semua begitu. Ya. Tuhan mencintai siapa saja, Dia peduli siapa saja. Dan ini mendidik, mengajar saya dan saudara juga memperlakukan orang lain seperti cara Tuhan memperlakukan kita. Memperhatikan orang lain, peduli dengan orang lain. Tuhan bilang kalau kamu memberikan baju kepada orang yang tidak punya baju, kamu memberikan tumpangan kepada orang yang tidak punya tumpangan, kamu memberi makan kepada orang yang tidak punya makanan, kamu sama dengan memberikan itu kepada aku. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita mau peduli dengan Tuhan, kalau kita pun juga bisa peduli dengan sesama kita. Hari ini kita sedang viral dengan peristiwa perang antara Israel dengan Iran. Ya. Lalu Amerika juga dengan Iran. Saya senang sekali lihat kalau ada debat-debat, apalagi kalau
Abu Janda kah, Abu Duda kan berarti ya. Mestinya Abunya Duda, Ibu Janda karena dia laki-laki ya. Wah, dia ngotot bela Amerika dengan Israel, tapi kelompok yang sebelah belanya Iran gitu. Ya, dan ini sama-sama lah. Ya, sama-sama salah. Sama-sama benar juga bagi saya ya. Karena orang yang bela Iran dia nggak tahu bahwa Iran itu punya konsep teologis beda dengan Islam di Indonesia. Islam Indonesia Sunni, Islam di sana itu bukan. Ya, Syiah itu bagi orang Sunni jahat. Dia musuhnya Nabi. Ya, dia tidak bagus itu. Mereka kalau ibadah dan sebagainya itu kalau sudah mulai musimnya itu apa saya lupa. Mereka punya perayaan itu pukul-pukul diri, luka-lukain diri. Bersama kayak di India. Beda sekali konsep Islamnya. Tapi kok bisa dibela-bela oleh sebagian orang. Nah, Abu Janda juga bela Israel, bela Amerika. Yang saya heran ketika dia bela Amerika, dia bela Israel. Dia tetap Muslim. Ya, dia hanya bela konsepnya saja. Tapi juga nggak dapat duit, sama aja sebenarnya. Ya, cuman dalam politik ya memang ini menyeimbangkan lah. Ada yang senang ini, ada yang senang ini. Ya udah biar mereka beradu di situ. Karena yang lakukan TV kan. Ya, kita yang nonton tidak dapat apa-apa. Ya, tapi saya berpikir, apakah Tuhan bela satu kelompok ini? Kan enggak. Ya, justru dengan adanya kelompok-kelompok ini menjadi bibit perpecahan yang membuat kita bermusuhan. Kita tidak punya urusan loh sama Israel, nggak punya urusan loh sama Amerika, nggak punya urusan loh sama Iran. Tidak ada urusan kita dengan luar negeri. Tapi karena urus mereka, kita sendiri juga ribut. Dan ini akan membuat kita menjadi hancur juga. Tidak terlalu perlu bagi saya. Ya, kenapa? Karena Tuhan mencintai semuanya. Iran itu adalah satu negara yang masa lalunya itu juga adalah negara yang luar biasa, kaya. Ya, negara yang ada juga di dalam bagian catatan Alkitab. Irak juga begitu, saudara. Irak yang katanya Saddam Hussein begini-begini, saudara tahu bahwa partai Baath itu adalah partai besar yang dimiliki oleh Saddam Hussein dan itu dibuat oleh orang Kristen. Ada catatan-catatan sejarah di mana peninggalan Kristen ada di situ. Lalu apa yang kita mau musuhi dengan mereka? Nggak ada. Tuhan sudah siapkan perjalanan sejarah bangsa-bangsa itu. Tuhan ada di dalamnya. Oleh sebab itu kita harus berdoa untuk perdamaian dunia. Ya, kita harus sama-sama bersatu hati mendoakan perdamaian dunia. Karena apa? Karena Tuhan juga peduli dengan bangsa-bangsa seperti ini. Tuhan peduli dengan Lazarus, Tuhan peduli dengan istri kita, Tuhan peduli dengan suami kita, Tuhan peduli dengan anak-anak kita, Tuhan peduli dengan mertua kita, Tuhan peduli dengan tetangga kita dan siapa saja. Dan kita juga harus belajar memiliki hati yang peduli tentang hal-hal yang saya sebutkan di atas. Pelajaran dan makna yang kedua tentang kebangkitan Lazarus oleh Tuhan Yesus ini adalah kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Lazarus bangkit dari kematian ini untuk menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu. Kenapa? Karena kita ini memiliki harapan kebangkitan dan kehidupan baru di dalam Kristus. Memang kematian fisik itu pasti terjadi, tetapi ada kehidupan yang lain yang Tuhan sudah siapkan bagi saya dan saudara. Makanya salah satu muridnya Rasul Yohanes, saya agak lupa, Pak Jin mungkin bisa bantu saya. Ya, ketika dia diperhadapkan dengan keputusan ancaman untuk memutuskan percaya Yesus atau buang dia katakan,
selama 80 tahun saya mengikuti Kristus, tidak pernah satu kali pun dia mengecewakan saya. Dan kemudian dia dibunuh mati. Sampai titik darah penghabisan, dia tidak mau menyangkal Kristus. Kenapa? Karena bagi dia kematian itu memang pasti terjadi dan dia tidak perlu takut, karena ada proses yang lain yang membuat nanti dia hidup, dan harapan kehidupan dan kebangkitan itu pasti ada di dalam Kristus. Karena ini janji Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup, dia akan bangkit bersama-sama dengan aku. Jadi tidak perlu takut dengan kematian. Walaupun kadangkala natur kita sebagai manusia yang masih ada darah dan daging tidak lepas dari yang namanya takut, khawatir. Dan itu saya alami juga. Yang mungkin saya pernah cerita beberapa tahun yang lalu ketika saya dihadang di daerah Rawamuning, daerah Ranto, di Pasar Ranto belakang itu bisa tembus sekarang ke Marabahan. Ya, ada sekitar 75 orang yang menghadang saya tanggal 26 Desember tahun 99. Dan itu hanya jalan cuma satu, rawa. 75 orang bawa parang, bawa cangkul yang bergerigi. Ya karena kami waktu itu baru membaptis 9 kepala keluarga. Dan ketahuan mereka. Wah, saudara, mau lari kemana? Saya yang bawa mobil. Ada rasa takut tiba-tiba. Ya, pertama takut mati. Terus terang kalau dipukul sama parang, wah, ngeri. Yang kemudian saya takut ketika terbayang istri saya di rumah. Waduh, saya ini baru umur berapa nih? Waktu itu masih 30-an. Saya membayangkan 30-an istriku janda ya. Ya. Lalu saya membayangkan anak saya masih kecil, udah jadi yatim. Saya bayangkan semuanya itu. Tapi kemudian bayangan saya cepat saya hilangkan dan berbalik. Saya harus hadapi. Karena kalau saya bayangin takut-takutnya ini, saya nggak siap hadapin itu, tetap mati juga. Saya turun dan hadapin mereka. Mereka marah sekali. Satu datang dari belakang dengan parangnya, matanya merah, ingin menimpa saya, dan saya lihat dia, saya bilang, sabar Ing, wayah ini puasa. Dan pada waktu itu bulan Desember puasa, saya bilang sabar Ing, wayah ini puasa. Saya pakai bahasa Banjar. Dan tiba-tiba teman yang menghadapi saya itu dorong dia dan masuk di rawa. Dan begitu dia berhadapan dengan saya kembali, dia bilang, Pak, kau lah yang boleh kejar. Saya bilang, kau aja. Kami diundang, saya bilang, kau aja. Dan kami pergi cari tempat untuk muter itu agak jauh. Karena di sana ada pabrik penggilingan padi dan di situ kami bisa putar balik. Waktu kami putar balik, saya kaget sekali karena sekian banyak orang berdiri di pinggir jalan dan memberikan hormat kepada kita untuk pulang. Saya pikir sebelum Jokowi diperlakukan dengan penghormatan seperti itu, saya udah alami. Bangga betul saya. Ya. Parang semua, tapi begitu pulang baris kiri kanan. Hati-hati Pak, hati-hati Pak. Padahal waktu datang itu marah sekali, semua marah. Kenapa? Karena bocor isu bahwa kita membaptis 9 keluarga Muslim. Kami lewat tanpa ada satu cacat sedikit pun juga. Ada perasaan takut memang. Tapi ketakutan itu adalah ketakutan wajar yang tidak boleh dipelihara, saudara. Kenapa? Karena sebenarnya kita punya harapan. Harapan bangkit yang sudah disediakan, yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, walaupun sudah mati ya, tapi tetap kita akan mengalami satu kehidupan yang baru, yang jauh lebih bagus dari di dunia ini.
Bahkan Tuhan mengatakan di sana tidak ada makan minum, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi kawin mawin, tidak ada lagi air mata, nggak ada. Dan ini satu kehidupan yang diinginkan oleh setiap insan. Jadi kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Saudara mungkin pernah mengalami sebuah kehidupan yang susah sekali, ya, yang hancur sekali, yang patah sekali, yang tidak ada harapan sama sekali. Itu sementara, ya, dan sangat-sangat tidak tepat sekali ketika orang sudah mengalami kehidupan yang seperti ini lalu mengatakan itu sudah final, kemudian ambil tali terus jerat lehernya di bawah potongan. Sangat tidak tepat, sangat tidak bijaksana. Kenapa? Karena kita masih punya harapan hidup yang lain. Baik hari ini maupun nanti setelah mati pasti ada harapan hidup. Ya, dan ini adalah satu pelajaran penting yang kita perlu simak, perlu renungkan dengan baik. Yang ketiga, saudara, di dalam peristiwa ini kita perhatikan juga baik-baik bahwa iman itu berperan dengan cukup penting. Ya, iman ini juga adalah satu kunci dari sebuah perubahan yang terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Saudara perhatikan, Lazarus sudah mati, tapi dia masih punya dua orang saudara yang namanya Marta dan Maria. Panggabean. Ya, nah di sini adalah Marta, ya, Maria. Iya, Marta dan Maria. Dua orang ini hatinya, imannya, hidupnya itu adalah orang-orang yang luar biasa. Walaupun sebenarnya kata-katanya itu mungkin sepertinya terlambat mengatakan, Tuhan kalau engkau ada di sini dia nggak mati. Tapi dia menunjukkan bahwa dia punya iman. Ya, kalau Tuhan ada, Tuhan engkau pasti bisa membuat dia hidup. Dan ketika Tuhan bilang begini, percaya nggak engkau? Percaya. Ini satu kunci. Kalau mereka bilang saya nggak percaya Tuhan, nggak usah lah, biar dia mati dan udah busuk, nggak usah. Nggak akan ada terjadi perubahan. Tapi orang-orang dekat, saudara-saudaranya ini memiliki iman yang begitu kuat. Mereka percaya sungguh-sungguh terhadap kuasa Tuhan yang dapat membangkitkan Lazarus, dan itu terjadi. Saudara dan saya juga dituntut untuk memiliki iman yang seperti ini. Di dalam situasi yang tidak memungkinkan, situasi yang mungkin tidak masuk di akal, iman itu tetap menjadi standar dari hidup saya dan saudara sebagai orang percaya. Di mana saja kita berada, apapun situasi yang kita hadapi, ketika iman itu kita jadikan sesuatu di atas segala-galanya, maka kesulitan itu bukan kesulitan, tetapi kesulitan itu akan menjadi sebuah cara untuk kita keluar dari proses hidup. Dulu saya suka baca koran, karena kalau saya di kampus itu setiap pagi habis kerja bakti, saya pasti masuk perpustakaan baca Jawa Pos. Karena saya selama dulu masih pemuda, tidak pernah baca koran. Ya, selain tidak bisa beli, ya memang jarang gitu. Nah, tapi ketika di kampus itu tiap hari ada, pagi sudah datang ke Jawa Pos. Dan saya suka baca. Ada satu pojok cerita itu yang cukup menarik, tidak terlalu panjang. Ya. Dan pojok itu menceritakan tentang seorang pemuda, ya, yang naik sepeda motor kecelakaan. Ketika dia naik sepeda motor, dia ngebut di tikungan itu, dan itu masih sawah. Di Surabaya itu kalau arah yang ke baratnya itu masih banyak sawah. Dia naik sepeda motor dan dengan kecepatan tinggi, ketika tikungan rupanya lost control dan dia terjun ke sawah. Sawahnya itu basah, becek, ya, dengan kedalaman lumpur yang cukup dalam. Dan dia terjun bebas. Dan zaman itu tidak ada orang pakai helm, belum ada peraturan menggunakan helm. Dan apa yang terjadi ketika dia jatuh, ternyata kepalanya duluan. Dan kepalanya itu masuk ke dalam lumpur itu.
yang tinggal cuman kakinya di atas. Ya, karena dalam beberapa menit kakinya masih bisa bergerak-bergerak. Dan secara kebetulan juga di dekat itu ada petani yang sedang menggarap sawahnya, dan dia kaget melihat ada kaki saja yang ada dan kepala di bawah. Jadi cepat-cepat pergi dan bantu tarik kaki daripada pemuda ini, dan pemuda ini selamat. Lalu dia kemudian tumpahkan air yang dia sudah hirup dengan lumpur-lumpur dan sebagainya, dan dia berkata, puji Tuhan, ternyata dia orang Kristen. Ya, saudara, dalam kesaksiannya dia katakan ketika dia kepalanya terjun dan masuk ke dalam lumpur itu, dia masih hidup dan dia masih berpikir waras. Dan di dalam keadaan seperti itu secara cepat dia berkata, Tuhan tolong aku. Semuanya udah gelap dan dia berkata, Tuhan tolong aku. Dia nggak berpikir bahwa dalam kondisi gini siapa yang mau lihat dia. Dia ada di tengah sawah, siapa yang mau tolong dia. Tapi ketika itu dia berpikir cepat, Tuhan tolong saya. Ada petani yang betul-betul ada dekat dia, tolong. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman yang ditambatkan kepada Tuhan di dalam situasi yang tidak mungkin pun, itu akan menjadi cara untuk kita dapat keluar dari persoalan kita. Kalau engkau anak mahasiswa dari berbagai daerah, ada kesulitan, pasti ada. Ya, jangan cari jalan pintas. Iman kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Engkau seorang ibu rumah tangga, pasti ada masalah. Jangan ambil jalan pintas. Beriman kepada Tuhan, pasti ada cara. Engkau sebagai seorang suami, pasti ada persoalan, ada pergumulan yang luar biasa, ada beban yang luar biasa. Tidak boleh ambil jalan pintas. Beriman kepada Tuhan, karena pasti ada jalan keluar. Sebagai apapun juga, ketika kita berada dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk keluar dari persoalan kita,